keluarganya itu cuma hancur gitu. Takutnya setelah ini berita ini redup, terus anak saya dicuekin seperti itu. Seorang siswa 17 tahun membawa bom rakitan dan meledakannya di sekolah saat sholat Jumat. Ini menjadi serangan sekolah dengan ledakan pertama di Asia. Kita tuh semua satu rumah tuh kaget karena itu anaknya tidak pernah yang namanya neko-neko atau pergi malam apa pulang pagi itu tidak pernah. Kalau sore pulang aja yang habis pulang naik apa kan harusnya kan sebenarnya itu Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara berasal dari dalam masjid yang terletak di lingkungan sekolah. Puluhan siswa menjadi korban. Diduga, salah satu pelaku adalah siswa di sekolah tersebut. Menurut informasi dari para siswa, terduga pelaku merupakan sosok yang dikenal pendiam dan jarang bergaul, serta pernah mengalami perundungan dari siswa lainnya. Terduga pelaku juga diketahui sering menonton video bertema kekerasan. Psikolog Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Caroline Rista, menyatakan pengaruh lingkungan, perkembangan teknologi, serta masifnya informasi yang diterima tanpa filter sangat berdampak pada perilaku dan pola pikir seseorang. Caroline menilai perundungan, minimnya teman berbagi, dan tontonan video kekerasan tanpa adanya edukasi dari orang dewasa sangat mungkin menjadi komponen pemicu pada kondisi kejiwaan terduga pelaku. Kita tidak tahu bagaimana apakah kebutuhan sosialnya terpenuhi, teman-teman di sekitarnya, guru, lingkungan sekolah, apakah kondusif untuknya. Ketika itu informasi yang masuk sudah tidak sesuai atau bermasalah, menunjukkan indikasi untuk melakukan ke arah yang kekerasan, tidak disertai filter, jadi pada pribadi yang sedang mencari jati diri, maka ini kombinasi yang sangat bisa membuat dinamit yang besar. Menurut Caroline, saat ini yang paling penting adalah pemulihan kondisi psikologis para korban hingga tuntas. Setelah itu, langkah mitigasi berupa rekonstruksi kognitif pada seluruh siswa harus dilakukan agar hal ini tidak terulang kembali. Ia mencontohkan langkah taktisnya. Ketika ada teman yang membiarkan orang lain menyendiri, itu menjadi warning satu sekolah. Ya, jadi membangun peraturan sekolah bersama. Peraturannya bisa sederhana. Hari ini setiap orang harus menyapa orang lain, teman-teman lain sebanyak berapa jumlahnya. Itu untuk membangun school climate. Jadi ada manajemen yang berfungsi. Fisik sekolah pun juga. Di mana posisi kantin, di mana posisi teman-teman untuk duduk berdiskusi, disetting supaya selalu dalam pemantauan yang bisa lebih jelas. Caroline menegaskan peran orang tua dan lingkungan di rumah tak kalah penting bagi kondisi psikis seseorang. Menurutnya, ketika nilai dan standar yang dianut di rumah dan sekolah berbeda, itu akan sangat membahayakan bagi kejiwaan seorang siswa. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrudin bersama rekan saya Prilila Kartini dari kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Kami akan memaparkan peran pendidikan karakter dalam upaya pencegahan perundungan di wilayah sekolah. Selanjutnya rekan saya Prilila Kartini akan menjelaskan terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, kami di sini akan mempresentasikan dengan tema peran pendidikan karakter dalam upaya pencegahan perundungan di wilayah sekolah. Pentingnya menjaga lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan suportif. Slide selanjutnya adalah pengertian bullying. Pengertian bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok orang terhadap seseorang yang dianggapnya lebih lemah. Bentuk bullying ini bisa berupa perundungan fisik seperti mencubit, memukul, lalu bullying verbal seperti mengejek atau menyebarkan gosip, dan juga bullying psikologis yang memanipulasi atau mempermalukan korban.
Tindakan bullying di sekolah sering terjadi dan dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak. Alasan anak jadi peran atau pelaku bullying beragam, dari ingin mendominasi hingga mengikuti perilaku kelompok tertentu. Pencegahan bullying penting untuk dilakukan guna mencegah cedera fisik maupun trauma emosional yang berkepanjangan. Selanjutnya ada teori pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses penuntut segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik maupun manusia maupun anggota masyarakat. Konsep utamanya meliputi budi pekerti, yaitu perpaduan harmonis antara cipta, pikiran, rasa perasaan, dan kerasa kemauan yang menghasilkan watak yang luhur. Yang kedua ada tripusat pendidikan, yaitu pendidikan berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berkesinambungan dalam bentuk karakter. Yang ketiga ada 3 pilar kepemimpinan. Yang pertama ada ing ngarsa sung tuladah, di depan memberi teladan. Yang kedua ada ing madia mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Lalu selanjutnya ada teori pendidikan karakter menurut Thomas Lickona. Thomas Lickona mendefinisikan karakter sebagai pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. 3 komponen ini saling berkaitan dan esensial untuk membentuk karakter yang baik. Yang pertama ada pengetahuan moral, adalah kemampuan memahami nilai-nilai etis seperti kejujuran, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua ada perasaan moral, yaitu memiliki empati, hati nurani, dan rasa cinta terhadap kebaikan. Yang terakhir ada pendidikan moral, yaitu kemauan dan kompetensi untuk bertindak sesuai nilai-nilai moral yang diyakini, seperti resolusi konflik secara damai dan disiplin diri. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying itu banyak banget macamnya, yaitu ada bullying fisik seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada memukul, mencubit, atau menendang. Lalu ada bullying verbal, yaitu menghina, mengejek, atau memberikan julukan, atau bisa dalam bentuk merendahkan seseorang. Ada bullying sosial, yaitu menyebarkan gosip atau kebohongan, misalnya kayak memberikan berita hoax, itu mengucilkan seseorang dan mempermalukan orang lain di depan umum. Lalu selanjutnya ada pelecehan seksual, yaitu salah satu contohnya ada catcalling yang kita tahu ya, mungkin yang sering dialami itu oleh wanita. Terus lalu ada diskriminasi, yaitu contohnya ada perundungan yang menargetkan ras, suku, agama, dan orientasi seksual. Yang terakhir ada cyberbullying, contohnya kayak hate comment di sosial media, menyebarkan informasi pribadi atau merendahkan orang lain di media sosial. Lalu selanjutnya ada penyebab bullying, yaitu ada beberapa. Pertama ada pernah melihat orang lain melakukan kekerasan, pola asuh yang tidak baik, terus atau pola asuh dari keluarga yang terlalu keras, ingin memiliki kekuasaan atau memegang kendali, terus atau juga bisa pernah menjadi korban dari bullying itu. Lalu ada dampak bullying. Pertama ada tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Terus si korban itu merasa ketakutan atau khawatir yang berlebih yang mengakibatkan turunnya motivasi untuk belajar. Terus sering mengalami kecemasan, depresi, dan mungkin kehilangan rasa percaya diri. Selanjutnya ada upaya untuk mencegah bullying. Pertama ada ciptakan komunikasi yang baik dan terbuka, tanamkan pola pikir anti bullying, lalu berikan motivasi serta keberanian untuk mengatasi bullying. Lalu selanjutnya ada peran dukungan sosial, adalah bullying bukan sekedar candaan atau bagian dari masa remaja. Itu adalah tindakan kekerasan yang meninggalkan luka mendalam, merusak kesehatan mental, dan bahkan menghancurkan masa depan seseorang. Pernyataan
kami jelas, hentikan bullying sekarang. Mari tanamkan empati dan rasa hormat sebagai nilai utama dalam interaksi sosial kita. Kita setara, kita berharga, tolak segala bentuk intimidasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata pendidikan karakter dosen pengampu Ibu Siti Anissa. Terima kasih.